Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ummuhu dunyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kejadian menjelang hari kiamat. Saksikan, tonton sampai selesai. Sebelum kiamat meluluhlantahkan bumi dan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu akan memberikan tanda-tanda besar atau kubro, yakni munculnya matahari dari arah barat, munculnya Da'bah, munculnya asap, hancurnya Ka'bah, musnahnya Al-Quran, bintang-bintang berjatuhan, dan keluarnya api dari negara Aden. Mari kita akan bahas satu persatu. Matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu sesungguhnya, kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud ayat di dalam ayat di atas adalah terbitnya matahari dari arah barat. Keluarnya matahari tersebut menjadi pertanda bahwa alam semesta akan binasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari barat, dan semua manusia melihatnya beriman ketika tidak bermanfaat lagi keimanan yang ada di dalam dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Munculnya Da'bah. Da'bah adalah sebangsa hewan yang juga disebut sahib. Binatang tersebut berkaki 4, mempunyai 2 sayap dan bulu. Kepalanya seperti sapi, mempunyai 2 tanduk. Matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, dada seperti macan kumbang, serta tubuhnya seperti macan tutul. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tingginya 60 hasta dan dapat berbicara seperti manusia. Dalam hadis riwayat dari Ibnu Zubair dikatakan, kepalanya seperti kepala lembu jantan, kedua matanya bagaikan mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kambing hutan, lehernya seperti leher unta, dadanya seperti dada harimau, warnanya seperti warna harimau, tulang rusuknya seperti tulang rusuk kucing, ekornya seperti ekor kambing, berdirinya seperti berdirinya unta, dan ruas tulangnya yang satu dengan yang lain berjarak 12 zira. Sedangkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya makhluk Da'bah ini berbulu dan kepalanya juga berbulu halus, tapak kakinya berbentuk kuda, tidak berekor, baginya terdapat jenggot, dan sesungguhnya ia keluar seperti bentuk kuda yang bagus dan larinya kencang. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Da'bah ini bermacam-macam warnanya, di antara tanduknya terdapat tempat duduk penunggang. Kemunculan Da'bah juga telah disinggung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila perkataan telah jauh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Naml ayat 82. Adapun yang dimaksud dengan perkataan di sini
ialah ketentuan datangnya masa kehancuran alam. Salah satu dari tanda-tanda kehancuran alam ini ialah keluarnya sejenis binatang melata yang disebut dalam ayat tersebut. Binatang dakbah ini keluar dari Mekah. Ada yang berpendapat bahwa binatang ini keluar dari Bukit Safa, dan ada juga yang mengatakan dari Marwah. Kedatangan dakbah ini hampir bersamaan dengan kedatangan matahari terbit dari barat. Dia akan menjelajah ke semua negara tanpa menggunakan kendaraan. Ketika dakbah muncul, ia akan memberi cap atau tanda pada wajah manusia. Wajah yang beriman dicap mukmin sehingga bersinar wajahnya, sedang yang dicap kafir hingga hangus atau hitam wajahnya. Dia tidak akan keliru dalam memberi cap tersebut. Cap tersebut juga tidak akan hilang sampai datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dakbah akan keluar dengan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Maka bersinarlah wajah orang yang beriman dan menjadi terstempel wajah orang kafir, sehingga orang-orang yang tidak jujur itu berkumpul dan mengatakan, karena inilah tanda wahai orang mukmin, dan karena ini pula wahai orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, dari Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, tidak terjadi hari kiamat hingga ahlul bait berkumpul pada satu tempat dan mereka tidak bisa mengenali orang kafir atau orang mukmin. Dikatakan, bagaimana keadaan mereka? Nabi menjawab, keluarnya dakbah yaitu dabadul ardi. Dia mengusap wajah setiap manusia. Adapun orang mukmin, maka dicaplah berwarna putih hingga wajahnya berubah menjadi putih. Sedangkan orang kafir dicap berwarna hitam hingga wajahnya berubah menjadi hitam. Sehingga mereka saling memperjualbelikan di pasar-pasar. Mereka atau orang kafir ini, hai orang mukmin. Dan orang mukmin menjawab, bagaimana cara mengambil wajahku? Ini hai orang kafir, maka tidak terlaksana yang mereka inginkan di antara mereka. Munculnya asap. Asap dalam bahasa Arab disebut dukhon. Peristiwa munculnya asap terjadi setelah keluarnya dakbah dan termasuk salah satu tanda-tanda kubro. Asap tersebut keluar dari telinga dan dubur orang-orang kafir. Pada saat meluasnya asap nanti, orang-orang kafir bagaikan orang mabuk, orang mukmin seperti sakit flu atau pilek. Peristiwa ini berlangsung selama 40 hari dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-12. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu telah memperingatkan kamu terhadap 3 perkara. Pertama, asap dukhon yang membuat orang beriman seperti halnya kena penyakit salesma atau pilek, dan juga membuat orang kafir sampai ia keluar dari semua pendengaran darinya. Kedua, datangnya makhluk dakbah, dan ketiga, Dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Runtuhnya Ka'bah. Sebelum Al-Quran sirna, Ka'bah Baitullah akan runtuh terlebih dahulu. Ka'bah akan rusak dan runtuhkan oleh bangsa Habsi atau Ethiopia, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, akan ada orang yang merobohkan Ka'bah, yaitu seorang yang berbetis kecil dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Runtuhnya Ka'bah menurut sebagian ulama termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Namun, begitu ketika Ka'bah telah diruntuhkan oleh bangsa Habasyi, salat orang mukmin tetap menghadap ke Ka'bah dan tawaf juga harus dilakukan di sekeliling Ka'bah. Musnahnya Al-Quran.
musnahnya Al-Quran pasti akan terjadi. Tepatnya setelah rusaknya Ka'bah dan sebelum keluarnya rihun baridah atau hawa yang dingin. Kelak Al-Quran 30 juz hanya berwujud kertas kosong yang tidak ada tulisannya. Setiap tempat yang ada tulisan Al-Quran, walaupun hanya berupa lukisan atau ukiran dan sebagainya, tulisan tersebut akan hilang dengan sendirinya dan tiada yang tersisa sedikit pun. Bahkan orang yang hafal Al-Quran juga akan lupa dengan yang dihafalnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran sebelum ia diangkat, maka sesungguhnya tidak akan berdiri hari kiamat sehingga ia diangkat. Dikatakan mushaf ini diangkat, maka bagaimana Al-Quran yang ada dalam dada manusia? Beliau berkata, diisrakan darinya pada malam hari, maka diangkat apa yang ada dalam dada mereka. Maka pada pagi harinya mereka tidak mengingat sedikit pun, dan mereka tidak menemukan dalam mushaf sesuatu pun. Kemudian mereka melimpahkan perasaan mereka dengan syair. Bintang-bintang berjatuhan menimpa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Quran Surat Al-Infitar ayat 1-5. Jatuhnya bintang-bintang dari langit terjadi setelah Da'bah muncul. Bintang-bintang tersebut akan jatuh menimpa manusia, dan itulah siksa yang sangat dahsyat menimpa manusia. Bintang-bintang tersebut akan memenuhi bumi selama 40 hari. Orang-orang mukmin yang terkena olehnya akan menjadi orang yang pilek, dan orang kafir yang menjadi orang yang sibuk seperti orang yang mabuk. Munculnya angin yang berbau harum. Setelah bintang yang berjatuhan memenuhi seluruh ruangan di muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang menjemput nyawa tiap-tiap orang yang di dalam hatinya masih tersimpan iman. Meski hanya sekecil biji jagung, sebaliknya manusia yang tidak beriman tersisa di muka bumi. Mulai masa keluarnya angin yang berbau harum tersebut, orang mukmin baik pria maupun wanita, di mana saja mereka berada, semua menjadi mati karena diliputi oleh suasana angin tersebut. Apabila hari itu terjadi, tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah, sebab orang mukmin akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Api berkobar dari negara Aden. Setelah semua orang mukmin mati dan yang tersisa tinggal orang kafir, setan menyamar menjadi manusia dan mengajak menyembah berhala. Orang-orang tidak ada yang mempunyai peri kemanusiaan. Perilaku manusia seperti hewan. Mereka berzina di sepanjang jalan. Tidak ada yang menyebut asma Allah satupun. Pada saat seperti itu, muncullah api dari daerah Hadramaut atau Aden, Yaman. Api tersebut mengirim seluruh manusia yang masih tersisa di atas bumi ke negara Syam. Kemudian, api yang berkobar tersebut mengepung seluruh bagian bumi selama 8 hari. Kemudian ditiplah sangkakala oleh malaikat Israfil hingga binasalah semua yang ada di bumi dan di langit tanpa sisa. Pada hari itu kiamat kubro terjadi sehingga musnahlah semua yang ada di bumi dan di seluruh langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit
karena pada hari itu langit menjadi lemah. Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tersebut adalah kejadian-kejadian menjelang hari kiamat hingga hari kiamat tiba. Dari situ dapat kita pelajari bahwa kiamat benar-benar akan terjadi. Ini adalah janji yang nyata, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita patut meyakininya, mempercayainya dan mengimaninya, sehingga kita dapat belajar bermusabahah kepada diri kita untuk lebih baik, agar kita dihindarkan dari api neraka jahanam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.